Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Alimah Humairo. Saya adalah mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar. Pada kali ini, saya akan membuat video mengenai bagaimana cara membuat alur tujuan pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurul Mutakin MPD. Yuk simak videonya. Sebelum membuat ATP, kita perlu memperhatikan apa itu CP dan TP terlebih dahulu. Memahami capaian pembelajaran. Pada modul kurikulum Merdeka, kita sudah mempelajari mengenai capaian pembelajaran, yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam satu fase. Capaian pembelajaran ini ditetapkan oleh pemerintah, namun capai harus diuraikan menjadi tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Proses berpikir dalam merencanakan pembelajaran dapat digambarkan menjadi 4 tahap. 1. Memahami capaian pembelajaran. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran. 4. Merancang pembelajaran. CP disusun dalam fase. Satu fase terdiri dari 1 hingga 3 tahun, jadi masa tidak sama dengan kelas. Fase merupakan kompetensi sedangkan kelas menunjukkan kelompok berdasarkan usia. Untuk memahami capaian pembelajaran ada 4 langkah, yaitu 1. Memahami rasional, 2. Memahami tujuan mata pelajaran, 3. Mempelajari karakteristik, dan 4. Mempelajari capaian per fase. Memahami rasional. Rasional menjelaskan alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut serta kaitannya dengan profil pelajar Pancasila. Memahami tujuan mata pelajaran menjelaskan kemampuan atau kompetensi yang dituju setelah peserta didik mempelajari mata pelajaran tersebut secara keseluruhan. Mempelajari karakteristik menjelaskan apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut serta elemen-elemen yang membentuk mata pelajaran. Dan yang terakhir, mempelajari capaian per fase, berisi kompetensi yang harus dicapai dalam satu fase untuk membantu memahami capaian di fase peserta didik. Untuk memahami capaian pembelajaran, pendidik juga bisa membentuk komunitas belajar di satuan pendidikan, bergabung dengan komunitas belajar yang sudah ada, atau belajar dari contoh-contoh capaian pembelajaran pada mata pelajaran lain. Contoh mata pelajaran pendidikan Pancasila fase B. Contoh ini juga bisa diterapkan pada mata pelajaran lain karena prinsip dan proses berpikir yang digunakan tetap sama. Mari mulai dengan melakukan langkah pertama, yaitu memahami rasional. Mengapa peserta didik perlu mempelajari mapel ini? Rasional mata pelajaran terdiri atas definisi mapel, fungsi, dan ruang lingkup. Dari teks ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mapel pendidikan Pancasila menjadi penting untuk dipelajari karena ruang lingkup materi yang dibahas dalam mapel ini merupakan topik yang memiliki keterkaitan dengan keseharian hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Lalu memahami apa fokus utama yang ingin dicapai dari mapel ini, kompetensi yang diharapkan bukan sebatas pengetahuan saja. Bagaimana mapel ini dapat berperan dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila? Diharapkan akan dapat menumbuhkan rasa ingin tahu para peserta didik terhadap fenomena yang terjadi di sekitarnya. Keingintahuan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan sikap akhlak mulia terhadap dirinya, terhadap lingkungan sekitar, juga mengasah daya nalar peserta didik untuk menjadi lebih kritis, kreatif, dan juga mandiri. Ini merupakan salah satu wujud profil pelajar Pancasila. Langkah kedua yaitu memahami tujuan mata pelajaran. Kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai dicapai pembelajaran akhir fase? Cari kata kerja operasional dalam kalimat-kalimat ini. Dengan begitu, akan lebih mudah. Langkah ketiga adalah mempelajari karakteristik mata pelajaran. Apa sajakah karakter dan elemen yang terdapat dalam mapel ini? Pendidikan Pancasila memiliki karakter yang sesuai dan ditunjukkan sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Peserta didik selalu melalui proses memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta penerapannya, mengidentifikasi, menjelaskan, dan menyajikan, lalu mengevaluasi, merefleksi, dan diakhiri dengan mengkomunikasikan hasil. Langkah keempat adalah mempelajari capaian per fase. Dalam bagian ini, kita bisa mencari tahu mengenai 1.
Apa yang akan dipelajari di fase ini? 2. Kata-kata kunci apa yang penting dalam capaian pembelajaran? Kita bisa menandai kata-kata kunci yang memuat kompetensi dan ruang lingkup yang akan dipelajari. Langkahnya ada 3. 1. Mengidentifikasi pada capaian pembelajaran. 2. Mengelompokkan hasil identifikasi. 3. Merumuskan tujuan pembelajaran. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi kata kunci pada capaian pembelajaran yang berkaitan dengan kompetensi dan lingkup materi. Mari kita praktikkan pada elemen pertama, yaitu elemen pemahaman pendidikan Pancasila. Pada kalimat ini, kompetensi yang diminta adalah menganalisis makna sila-sila Pancasila. Lingkup materinya adalah penerapan sila Pancasila. Pada kalimat selanjutnya, peserta didik diminta menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu dilanjutkan untuk semua kalimat dalam semua elemen. Langkah kedua adalah mengelompokkan hasil identifikasi. Kita kelompokkan kompetensi dan ruang lingkupnya. Untuk mempermudah analisis hasil identifikasi, bisa kita tuangkan dalam tabel seperti contoh berikut. Pada contoh ini, capaian pembelajaran diuraikan per kalimat karena dalam karakteristik mata pelajaran pendidikan Pancasila, setiap kalimat capaian pembelajaran dapat membuat ruang lingkup materi yang berbeda-beda. Langkah terakhir adalah merumuskan tujuan pembelajaran. Misalnya, untuk kalimat pada capaian pembelajaran berikut, dengan kompetensi dan ruang lingkup yang sudah dipetakan, maka tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan antara penerapan sila Pancasila dengan hak dan kewajiban di lingkungan sekitar. Namun, ada kalanya saat merumuskan, kita perlu menganalisis ruang lingkup materinya lebih dalam. Misal, untuk capaian pembelajaran berikut, lingkup materinya adalah mengenali identitas diri. Namun, sebelum itu, tentunya peserta didik harus mempelajari dulu tentang apa itu identitas dan karakteristiknya seperti apa. Langkah pertama dalam menyusun alur tujuan pembelajaran adalah perlunya kolaborasi antar pendidik yang mengajar dalam fase yang sama. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar tujuan pembelajaran tetap berkesinambungan. Untuk menyusun alur tujuan pembelajaran, mata pelajaran pendidikan Pancasila fase B, maka guru kelas 3 dan 4 perlu duduk bersama untuk saling berdiskusi dan berkolaborasi. Langkah kedua adalah menyusun tujuan pembelajaran secara logis dan runtut, dari kompetensi yang di tingkat fondasi ke kompetensi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkatan kelas, karena satu fase bisa terdiri dari 1 sampai 3 tahun. Maka, pendidik perlu mempertimbangkan mana konsep yang sebaiknya diajarkan di kelas 3 atau di kelas 4. Kita bisa menggunakan cara pengurutannya dari yang mudah ke yang lebih sulit. Capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran adalah konsep-konsep penting dalam dunia pendidikan yang saling terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pemahaman tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran sangat penting bagi pendidik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan belajar yang efektif. Capaian pembelajaran menentukan hasil yang diinginkan, tujuan pembelajaran menetapkan sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam setiap sesi, dan alur tujuan pembelajaran memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan terstruktur dan berkesinambungan. Ketiga elemen ini sangat mendukung untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan berhasil bagi siswa. Nah, teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.